Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurjana dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur alkali tanah yang ditugaskan oleh Ibu Eva Nilasari. Yang dimaksud dari alkali tanah? Alkali tanah adalah unsur-unsur yang terletak di golongan 2A pada sistem periodik unsur. Adapun unsur-unsur yang termasuk alkali tanah adalah berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Logam-logam alkali tanah itu tersebar di lautan dan bebatuan di dalam bumi. Unsur-unsurnya secara umum berupa senyawa karbonat, silikat, atau sulfat. Apa sih sifat-sifat dari logam alkali tanah? Yang pertama, sifat atomik. Konfigurasi elektron valensi logam alkali tanah adalah Ns2. Atom logam alkali tanah juga cenderung mudah melepaskan sepasang elektron membentuk ion bermuatan +2 dengan konfigurasi elektron stabil gas mulia. Namun, energi ionisasinya lebih tinggi dibanding logam alkali karena jari-jari atomnya lebih kecil dan elektron valensinya lebih banyak. Secara umum, keteraturan sifat dari Be ke Ba yaitu: pertama, jari-jari atom bertambah. Kedua, energi ionisasi berkurang. Dan ketiga, keelektronegatifan berkurang. Yang kedua, sifat fisis. Dari Be ke Ba, titik leleh, titik didih, dan daya hantar listrik dan panas cenderung menurun. Jika dibandingkan dengan logam alkali seperiode, titik leleh dan sifat-sifat fisis lainnya seperti rapatan dan kekerasan dari logam alkali tanah lebih besar. Ketiga, sifat kimia. Sifat kimia logam alkali tanah hampir sama dengan logam alkali, tetapi logam alkali tanah tidak sereaktif logam alkali seperiode. Kereaktifan logam alkali tanah meningkat dari Be ke Ba. Nilai potensial standar logam alkali tanah menunjukkan bahwa logam alkali tanah merupakan reduktor yang cukup kuat, bahkan Ca, Sr, dan Ba mempunyai daya reduksi yang lebih kuat dari Na. Mari kita bahas satu persatu logam alkali tanah. Yang pertama ada berilium. Berilium merupakan unsur kimia yang memiliki warna abu-abu, ringan tetapi mudah pecah. Berilium ini termasuk unsur yang beracun. Logam ini digunakan sebagai bahan penguat kemudi pesawat jet. Selain itu, campuran berilium dan tembaga banyak dipakai pada peralatan listrik seperti komponen televisi. Yang kedua ada magnesium. Magnesium itu bentuknya padatan yang berwarna abu-abu mengkilap. Unsur ini biasanya digunakan dengan senyawa campuran lain untuk melapisi tungku. Magnesium digunakan karena punya titik leleh yang cukup tinggi. Selain itu, campuran dalam pasta gigi yang kamu gunakan juga terdapat magnesium yang berfungsi mengurangi asam yang ada di dalam mulut. Ketiga, ada kalsium. Pasti kamu udah nggak asing mendengar kata kalsium nih. Yups, unsur yang banyak terdapat pada susu ini bagi manusia berfungsi sebagai pembentuk tulang dan gigi. Kalsium memiliki ciri putih keperakan. Selain terdapat pada susu, kalsium juga digunakan sebagai campuran membuat gips patah tulang. 4. Ada strontium. Strontium ditemukan oleh Adair Crawford dan William Cruikshank. Penamaan strontium atau strontium diambil dari sebuah desa di Skotlandia, Strontian. Strontium merupakan logam lunak yang berwarna perak kekuningan. Unsur ini sangat reaktif dan bisa membentuk lapisan oksida yang gelap jika terkena udara. Kelima ada barium. Barium itu nggak pernah ditemuin di alam sebagai unsur bebas ya teman-teman. Ini karena reaktivitas kimianya yang sangat tinggi. Contoh, barium alami yang paling umum ditemui di alam ialah barium sulfat yang digunakan sebagai obat untuk penderita gangguan pencernaan. Kemudian ada barium karbonat yang digunakan dalam racun tikus. Barium memiliki warna keperakan dan sifatnya yang lunak. 6. Ada radium. Radium memiliki warna hampir putih bersih.
Tapi jika sudah teroksidasi sama udara, warnanya bakal berubah menjadi hitam. Radium ini memiliki tingkat radioaktif yang tinggi loh. Di bidang kesehatan, radium disuntikkan kepada penderita kanker prostat yang sudah menyebar ke tulang. Reaksi logam alkali tanah dengan air. Ca, Sr, dan Ba bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Magnesium bereaksi sangat lambat dengan air dingin. Berilium tidak bereaksi dengan air. Reaksi dengan hidrogen. Jika dipanaskan, logam alkali tanah dapat bereaksi dengan gas hidrogen membentuk senyawa ionik alkali hidrida. Baiklah teman-teman, itu tadi sedikit banyak pembahasan tentang logam alkali tanah. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.